tidak boleh membersihkan. Karena kalau membersihkan banyak musuh. Lantas kalau membersihkan banyak musuh, bagaimana membuat BUMN itu jadi sehat? Saya memohon kepada wakil rakyat kita di Komisi 3, rakyat yang berusia 70 tahun masih harus mengais becak untuk hidup. Paradoks Indonesia. Saya mengharapkan Pak Prabowo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekali lagi Pak Prabowo membuat sebuah terobosan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Beliau menggunakan hak prerogatifnya untuk mengeluarkan rehabilitasi kepada salah satu dirut BUMN yang sudah divonis bersalah oleh KPK. Sebelumnya tentunya teman-teman ingat ada amnesti dan abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristianto, dua tokoh politik. Tapi baru-baru ini Presiden memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan jajaran direksi yang lain. Ira ini Direktur Utama ASDP. Nah, ternyata setelah Ira diberikan rehabilitasi, masih banyak juga case-case, atau minimal saya tahu beberapa lah, kasus-kasus yang memang dirut BUMN ini tidak memperkaya diri sendiri, justru menjual rumahnya untuk hidup gitu ya, karena belum digaji karena perusahaannya waktu itu masih rugi, tapi kemudian dituduh memperkaya diri sendiri, macam-macam, banyak lah. Nama-namanya saya yakin teman-teman KPK lebih paham, tapi ada yang memang involved di industri pelayaran juga, involved di industri perikanan dan lain-lain. Nanti teman-teman cari ya. Tapi yang menarik adalah ini menjadi perhatian penting dan memang saya setuju Pak Prabowo memberikan rehabilitasi walaupun saya tidak terlalu paham dengan kasus hukumnya karena KPK nampaknya tetap meyakini bahwa Ira Puspadewi memang ada kasus yang bisa dijeratnya, tapi Presiden memiliki pandangan lain. Terlepas dari kasus hukum, memang rehabilitasi ini penting dan perlu karena bayangkan bila Ira tidak direhabilitasi, maka sangat mungkin dirut-dirut BUMN yang lain itu enggan dan takut untuk melakukan aksi-aksi korporasi karena nanti takut salah, takut di penjara, takut di KPK-kan. Dan bila tidak direhabilitasi, sangat mungkin banyak profesional-profesional swasta yang enggan menjadi direksi BUMN. Padahal profesional-profesional swasta ini cerdas-cerdas, pintar-pintar. Tapi karena takut ya, dikriminalisasi dan lain-lain, akhirnya mereka nggak mau ikutan. Itu nggak mau jadi dirut atau direksi BUMN. Jadi saya sudah pernah mengatakan, Abraham Lincoln mengatakan bahwa bila Anda ingin tahu karakter seseorang, berikan dia kekuasaan, baru tahu karakternya. Kemarin saya kasih contoh admin WA. Kalau admin WA sembarangan, sok-sok otoriter, main ngekik-ngekik anggotanya aja, tidak bagus itu. Tapi Pak Prabowo, dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal baik. Seperti misalnya melakukan atau menggunakan hak prerogatif dia memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi. Teman-teman semua pasti juga pernah kenal sosok yang namanya Dahlan Iskan ya. Dahlan Iskan ini Menteri BUMN di era Pak SBY. Nah, Dahlan Iskan menulis nih rehabilitasi Ira. Wah, ini tersebar di grup-grup WA ya. Grup-grup WA yang adminnya tidak otoriter ya. Saya bacain ya. Mungkinkah Ira Puspadewi diangkat kembali sebagai Direktur ASDP setelah Direktur Utama ASDP setelah dia direhabilitasi oleh Presiden Prabowo Selasa lalu? Ira direhabilitasi hanya 3 hari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan. Tidak mudah mencari sosok yang bisa diangkat menjadi Direktur Utama sebuah perusahaan besar yang berminat si banyak, terlalu banyak pun sampai melakukan berbagai upaya yang memalukan. Tapi yang bisa punya prestasi seperti Ira tidaklah banyak. Ira yang diberhentikan sebagai dirut ASDP karena menjadi tersangka korupsi nyaris sempurna sebagai leader di ASDP. Perusahaan tumbuh pesat, sistemnya dibenahi, padahal membenahi sistem itu pasti banyak musuhnya. Aksi korporasinya jarang dilakukan oleh BUMN, akuisisi perusahaan pesaing. Itu pernah dilakukan Mila Warma di Bukit Asam. Juga Arifin Tasrif masih menjabat Dirut Pupuk Indonesia, membeli perusahaan amoniak milik Jepang di dekat pabrik pupuknya di Bontang. Tentu kini terserah direksi Danantara apakah akan merehabilitasi Ira sebagai Dirut ASDP. Tentu Danantara sudah terlanjur mengangkat Dirut ASDP pengganti Ira. Apakah tidak rumit menggantinya?
Ira sendiri belum tentu mau kembali ke perusahaan kapal penyeberangan itu. Saya tahu betapa lelah jiwa Ira setelah dinyatakan sebagai tersangka korupsi. Kelelahan itu terutama saat memikirkan bagaimana dia yang begitu berjerih payah membersihkan internal ASDP dari korupsi, justru dia sendiri yang jadi tersangka korupsi. Pasti Ira ingin berontak, tapi tidak berdaya. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi. Itulah resiko menjadi dirut BUMN. Akhirnya saya pun tahu resiko itu. Terlambat, seseorang yang pernah saya angkat menjadi dirut, belakangan ia sempat jadi menteri, mengatakan kepada saya apa adanya. Kesalahan yang saya perbuat adalah bersih dan membersihkan. Harusnya kata bersih saja cukup. Jangan bersih dan membersihkan. Akan banyak sekali musuhnya. Musuh itulah yang terus mencari-cari kesalahan, termasuk mencari orang kuat untuk diajak menggulingkan yang bersih dan membersihkan itu. Silakan nanti teman-teman baca kelanjutannya. Saya ada kalimat yang menurut saya penting ya. Saya sampai sulit sekali. Mungkin banyak juga dirut-dirut BUMN yang ditersangkakan korupsi, yang sebetulnya dia tidak memperkaya diri sendiri, tapi justru membuat perusahaannya untung, makmur, tapi harus berakhir di balik jeruji besi karena divonis korupsi. Memang tidak memperkaya diri sendiri ini tafsirnya banyak, dan saya bukan orang hukum, saya nggak akan membahas itu. Tapi sebaiknya bila memang ada orang-orang yang tanpa mensrea berhasil memperbaiki wajah sebuah BUMN dan membuat BUMN itu untung dan menguntungkan untuk negara, alangkah baiknya itu dipertimbangkan. Silahkan kalau aparat hukum kemudian mau mengkaji ulang setiap kasus yang menimpa direksi BUMN atau dirut BUMN yang sudah divonis dan saat ini sedang menjalani hukuman. Karena bisa jadi jangan-jangan mereka seperti Ira Puspadewi, tidak memperkaya diri sendiri, justru menguntungkan perusahaan, tapi kemudian divonis bersalah. Ada kalimat miris sebetulnya pada saat saya membaca tulisan seorang Dahlan Iskan bahwa di BUMN itu cukup bersih saja, tidak boleh membersihkan. Karena kalau membersihkan banyak musuh. Lantas kalau membersihkan banyak musuh, bagaimana membuat BUMN itu jadi sehat? Saya memohon kepada wakil rakyat kita di Komisi 3 segera berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, mungkin saja melakukan review kembali pada direksi-direksi BUMN yang mungkin saja tidak punya niat jahat, tapi mungkin kemudian karena semangat membersihkan tadi, akhirnya dia dibersihkan. Teman-teman semua, banyak yang harus kita perbaiki di negeri ini, dan kali ini memang tidak ada kata lain, ya kita harus menyerahkan atau meletakkan beban memperbaiki negara ini kepada Presiden Prabowo yang sudah kita pilih dan dia sekarang sedang memimpin kita. Kita doakan supaya Presiden Prabowo mampu memperbaiki negeri ini, membawa kita lebih sejahtera. Saya ulangi lagi pidato Pak Prabowo pada saat dilantik yang membuat saya merinding tiap mengingat itu. Indonesia negara kaya, tapi kenapa rakyat yang berusia 70 tahun masih harus mengais becak untuk hidup? Paradoks Indonesia. Saya mengharapkan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia, bila pada saat jadi calon presiden menulis buku tentang paradoks Indonesia, semoga kali ini Pak Prabowo bisa menulis buku tentang cita-cita Indonesia. Terima kasih, saya Henry Satrio bersama kru Satgas Kritik selalu berdoa supaya Indonesia lebih maju, rakyatnya lebih sejahtera, dan pemimpin-pemimpinnya adil untuk memperbaiki kemakmuran rakyat. Terima kasih, saya Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.